Oke, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam untuk Pikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Dan kami ucapkan juga selamat malam untuk penanggap utama kita, Ibu Sulasti Putri Marbun. Dan di sini hadir juga Pikar Pendeta Boston Sinaga. Pada sesi kali ini, kita akan membahas sermon kita untuk Minggu 26 Februari 2023 dengan nama Minggu Infokapit dengan tema Allah Sumber Kasih Karunia. Dalam bahasa Batak dibilang Debata Muel Ninasa Asini Roha. Evangeliumnya diambil dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita memulai sermon kita ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami dan memperkenankan kami untuk bersekutu dalam ruang Zoom ini untuk kami membahas sermon yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 26 Februari 2023. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak pemateri kami di sini, agar ia mampu menyampaikan materi dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan penanggap utama kami, agar kiranya kami dapat mendiskusikan firman Tuhan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita, Bapak Pikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Dipersilakan, Pak. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nah, bahan sermon kita di hari yang berbahagia ini diambil dari kitab Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan 23. Kami akan bacakan terlebih dahulu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Sekali lagi saya sapa, salam horas bagi kita semuanya. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita telah mendengarkan dan membacakan nats firman untuk khotbah minggu ini secara Lutheran. Bapak, Ibu, di hari yang berbahagia ini dalam pertemuan kita di sermon Oikumene, pujian kita angkat kepada Yesus Kristus, sebab karena kasih karunia-Nya lah kita masih dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk tetap mempercakapkan kemuliaan-Nya. Kita telah mendengar bahwa Musa telah memperoleh kasih karunia Allah dalam Keluaran 33 ayat 17. Sungguh kita lihat bagaimana kehidupan Musa yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan selalu dan tunduk kepada firman Tuhan. Apakah kita orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan? Jika ya, mengapa kita masih mampu mengatakan tidak pada perintah-perintahnya? Sebenarnya ada dua hal dari tema kita malam hari ini untuk minggu ke depan ini, minggu ini.
yaitu adalah Allah sumber kasih karunia. Jadi ada dua sebenarnya inti yang mau disampaikan. Yang pertama adalah bahwa Allah itu satu-satunya sumber kasih karunia. Yang kedua, bagaimana mendapatkan kasih karunia itu? Kata kasih karunia Allah berasal dari bahasa Ibrani, disebut ken. Sebagai terjemahan nomina dan verba dasar disebut kanan, yang artinya menyerahkan kasih karunia. Ken yang diterjemahkan menjadi rahmat atau bisa diartikan sebagai kebaikan, pertolongan, dan pemberian. Seorang telah mendapatkan rahmat diterangkan seperti seseorang yang berharga oleh yang memberikan rahmat. Ken biasanya dipakai dan digunakan untuk mengarah kepada arti perbuatan atasan atau seorang tuan atau Allah sebagai otoritas tertinggi yang menunjukkan kasih karunia kepada bawahannya atau budaknya. Walaupun sebenarnya bawahan atau budak tersebut tidak layak menerimanya. Oleh karena itu, kasih karunia Allah ini sering diistilahkan sebagai anugerah Allah. Para ahli Alkitab punya keyakinan bahwa penulisan kitab Taurat ini disusun, itu jelas bagi kita yang sudah mengetahui, oleh Musa. Kejadian sampai kitab Ulangan. Kasih karunia Allah pun ditunjukkan kepada Musa sebagai keturunan dari bangsa Israel. Dan Allah pun mengenalnya bisa dilihat dalam kitab Keluaran 33 ayat 17. Musa yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi ia diberi kasih karunia di hadapan Allah, sehingga ia dapat berbicara pada Allah dan mendengar suara Allah. Padahal pada zaman itu Allah adalah kudus dan suci, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di dalam hadirat Allah maupun berbicara kepada Allah. Karena pasti akan mati, dan itu jelas di dalam nats tadi disampaikan kepada kita. Tetapi karena janji Tuhan itu jelas, karena kasih karunia Tuhan yang sebagai sumber, dilayakkan untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Dan ada timbul pertanyaan, bagaimana kasih karunia ini bentuknya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel? Seperti apa kasih karunia ini di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 15 sampai dengan ke-19, yang pertama, kita bisa lihat kasih karunia Allah dalam kitab-kitab sejarah. Contoh kitab Yosua sampai dengan Ester mengisahkan tentang perjalanan masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan pada masa kepemimpinan Yosua setelah Nabi Musa meninggal. Lalu kisah mengenai kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan saat mereka dibawa kepemimpinan hakim-hakim dan nantinya sampai kepada raja-raja. Di akhir pemerintahan Raja Salomo terjadi perpecahan. Kerajaan Israel menjadi Israel dan Yehuda. Selanjutnya pembuangan kerajaan Israel dan Yehuda, dan setelah itu kembalinya Yehuda dari masa pembuangan. Dalam kitab-kitab sejarah ini kita dapat melihat kasih karunia Allah untuk bangsa Israel. Bagaimana Allah tetap ingin agar keturunan mereka dapat hidup seturut kehendak Allah. Dan bagaimana bukti pemeliharaan Allah pada masa kesesakan mereka maupun dalam peperangan. Allah tetap sedia untuk menepati janji-janjinya. Jadi kasih karunia Allah itu terlihat. Lalu yang kedua, kasih karunia Allah dalam kitab-kitab puisi dan hikmat. Kitab-kitab ini memiliki perbedaan dalam corak sastranya daripada kitab-kitab yang lain pada umumnya. Memiliki bentuk narasi atau cerita yang bersambung. Di dalam teksnya jika kita teliti maka akan ditemukan bentuk-bentuk puisi. Lalu kitab-kitab hikmat ini memiliki banyak pertanyaan dan banyak juga petunjuk praktis dalam kehidupan. Sebagian dari kitab-kitab puisi yakni Ayub, Amsal, Pengkhotbah dan sebagian kitab Mazmur bisa dimasukkan ke dalam kitab-kitab hikmat. Pada kitab-kitab ini pun penulis mengambil kesimpulan, saya sendiri, bahwa kasih karunia Allah kepada bangsa Israel yang ditunjukkan dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Maka respon dari bangsa Israel kepada Allah yakni melalui puji-pujian dan puisi untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam nats ini pun, di dalam kitab-kitab puisi dan hikmat ini, kita bisa melihat kasih karunia Allah. Dan itu nyata bagaimana bangsa Israel memberikan puji-pujian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat kasih karunia Allah dalam kitab-kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Itu jelas. Saya langsung percepat saja supaya kita banyak di dalam diskusi. Yang keempat, dalam Injil-Injil sinoptis. Sudah tidak usah diragukan lagi bagaimana dalam Injil-Injil sinoptis yang memiliki kesamaan dari Injil Matius sampai dengan pemberitaan di dalam Injil Yohanes.
yang memiliki pandangan mengenai kasih karunia sangat jelas dan saling melengkapi dalam keempat Injil tersebut. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah kasih karunia yang paling besar bagi umat manusia dan anugerah. Jadi dalam Injil sinoptis ini, kasih karunia itu terlihat bahwa ia telah turun menjadi rupa manusia. Ia mengambil sosok manusia. Ialah Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pengenalan kasih Tuhan. Dalam Injil-Injil, dalam surat-surat rasuli juga, kita juga sudah jelas melihat dalam kitab Roma, Titus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan lain sebagainya. Kita manusia berdosa dan tidak pantas dalam hadirat Tuhan oleh kasih Allah saja. Maka dalam kasih karunia-Nya memperlakukan kita yang walaupun bersalah dan berdosa seperti seakan-akan pernah berbuat dosa. Luar biasa. Karena memang kalau kita lihat baca secara keseluruhan, apa yang saya pahami adalah dari kitab dalam surat-surat rasuli, banyak orang yang terjebak. Karena apa terjebak? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Karena bangsa-bangsa dalam kota-kota ini kan, dalam Korintus, contohnya Galatia, mereka kembali berbuat dosa. Mereka terlena, mereka lebih memilih, mereka dalam. Itu terjadi secara kesimpulan, secara garis besarnya. Karena bagi mereka, seperti apa yang pahami ini adalah cukup. Karena sudah begitu besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Aku tuh sudah sangat luar biasa. Titik. Jadi secara keseluruhan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sumber kasih karunia itu adalah Allah. Itu tercatat jelas, terlihat jelas dari rentetan-rentetan ayat, dari semua kitab-kitab yang kita terima. Bahwa jelas tidak terbantahkan lagi bahwa Allah itu adalah sumber kasih karunia. Kemudian ini tadi yang kedua saya katakan, bagaimana selain bahwa Allah adalah sumber kasih karunia, dan ini yang paling penting. Dan ini yang penting. Ini juga agak sulit saya mengemasnya, tapi puji Tuhan, saya kira ini akan dapat menerangi kita. Kita tidak akan bisa memahami kasih karunia Allah. Ini yang kedua, dan ini jelas diterangkan dalam ayat 20-23. Dan ini sangat dalam kali ya, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Allah itu banyak dipersoalkan dari kitab Kejadian tadi sampai Wahyu itu kan begitu. Allah memberikan kasih karunia-Nya. Bagaimana? Siapa yang tahu? Bagaimana caranya? Sungguhkah Allah yang memberikan? Siapa? Banyak orang kita lihat mendapatkan karunia katanya. Ini juga pergumulan juga saya di kampus. Saya juga takut juga ini ngomong. Jadi sulit kita membedakan karunia-karunia. Apakah itu karunia? Siapa yang memberikan? Dari mana dia bisa seperti itu? Usaha kampus dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Bagaimana kita memahami bahwa bakat yang kita miliki adalah berasal dan bersumber dari Allah itu sendiri? Jawabannya, Bapak Saudara, kita harus memahami apa yang namanya teofani. Teofani adalah salah satu bentuk kehadiran Tuhan di dalam Alkitab. Tanak adalah referensi mengenai manifestasi kehadiran Tuhan dalam 3 bentuk, yakni malaikat Tuhan yang memiliki sifat antromorfisme, angel of the Lord. Yang kedua, hadirat Tuhan yang disertai kemuliaannya, the glory of the Lord, serta kehadiran roh Tuhan atas seseorang, the spirit of the Lord. Itu berasal dari pandangan Profesor Dr. Van S. Poitras, salah satu profesor dan tokoh besar Perjanjian Baru sebenarnya. Walaupun meskipun kita membahas PL, tapi dia juga seorang ahli dalam teofani, di dalam sejarah kehadiran Tuhan di dalam PL, yang menjelaskan bahwa semua manifestasi kehadiran Tuhan di dalam PL bertumpu pada teofani. Setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada umatnya di seluruh
Alkitab dalam berbagai bentuk, petir, awan, tiang api, dan terakhir manusia. Jadi harus kita pahami. Dan orang Kristen tidak boleh lagi setengah-setengah untuk mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah lihat bagaimana sejarah Allah hadir dari zaman Kejadian dalam rupanya, dalam berbagai macam rupa. Jadi tadi saya jelaskan 3 bentuk tadi. Jadi 3 bentuk kehadiran Tuhan itu. Yang pertama tadi, kehadiran Tuhan yakni yang memiliki sifat antropomorfisme. Contoh itu saya katakan tiang awan, tiang api. Kita bisa lihat bagaimana kehadiran Tuhan itu. Di Alkitab selalu katakan tiang awan dan tiang api. Tapi hanya benarkah itu representasi hanya sebatas tiang awan dan tiang api? Tidak. Tapi itu adalah bentuk kehadiran, bentuk kasih karunia Allah. Kehadiran Allah nyata bagi bangsa Israel dengan adanya karunia itu. Jadi tiang awan dan tiang api sudah merepresentasikan, sudah menyimbolkan, menyiratkan bahwa Allah berada di pihak bangsa Israel, berada di tempat itu, selalu bersama-sama dan selalu menuntun bangsa Israel. Bentuknya dengan bagian paling atasnya seperti jamur yang mampu menjadi tudung seluruh rombongan Eksodus dari terpaan sinar matahari. Gurun yang menyengat hingga di barisan paling belakang. Demikian juga pada malam hari, panas dari tiang tersebut menjangkau orang paling belakang barisan dengan menghadirkan rasa hangat di tengah udara malam yang dingin. Bukti bahwa tiang tersebut bukan sekedar manifestasi alam, dikemukakan oleh Alkitab sendiri. Setidaknya ada 3 referensi di dalam Taurat yang menegaskan bahwa tiang awan tersebut adalah sebuah teofani atau kehadiran Allah. Pertama di dalam Keluaran 34 ayat 5 dikatakan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Kemudian diulang di dalam kitab Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-7. Jika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi yang itu terkait kehadiran Tuhan, dan itu kita akan bisa lebih memahami. Karena ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita bisa merasakan bahwa sungguh kasih karunia itu benar dari Tuhan. Nyata, seperti apa yang dirasakan oleh Musa. Kita harus percaya. Kemudian yang kedua, Shekinah Glory adalah sebuah istilah yang menjelaskan tentang konsep kemuliaan Tuhan. Premisnya adalah kemuliaan Tuhan selalu menyertai kehadirannya. Meskipun istilah ini tidak terdapat di dalam Alkitab, dan ini memang sudah dirumuskan sesuai dengan ajaran-ajaran gereja, fenomena kemuliaan Tuhan mewarnai banyak narasi Alkitab. Tiang awan yang dibahas sebelumnya merupakan bagian dari Shekinah, akan tetapi dalam konsep yang lebih luas, Musa pernah meminta Tuhan untuk melihat kemuliaannya. Narasi di dalam Keluaran 33, 18 sampai dengan 23 mencatat respon Tuhan atas permohonan Musa tersebut. Yang ketiga dan terakhir itu tadi yang mengenai tentang kehadiran Stefani tadi. Yang terakhir adalah kehadiran yang menjadi daging, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau Tuhan dalam bentuk-bentuk contoh, dalam bentuk-bentuk karunia yang dia berikan, kehadiran Tuhan itu mulai dari contoh dari tadi yang saya sampaikan, tiang awan, tiang api tadi, untuk kehadiran Tuhan melindungi bangsa Israel, Tuhan telah ada nyata di situ. Kemudian dalam Shekinah Glory contohnya, juga tadi sudah saya sampaikan. Dan terakhir ini, bentuk manifestasinya yaitu adalah kehadiran Tuhan secara langsung dan nyata. Dia sudah menjadi daging.
Dan itu adalah kasih karunia yang paling besar pada manusia. Benar-benar sangat luar biasa. Dan jelas bahwa benar kita pada akhirnya bisa bingung bahwa karunia yang kita dapatkan itu dari mana sesungguhnya. Mungkin kita juga sekarang pasti akan banyak bertanya-tanya gitu kan. Pasti punya merasa ada suatu bakat yang dia simpan. Artinya juga berkata demikian. Kita juga dapat seperti Musa contohnya mendapat pendengaran, penglihatan. Engkau kemari. Demikian Musa mendengarkan. Tapi Musa sampaikan apa? Dan kita juga seperti itu. Terkhusus saya juga secara pribadi. Tunjukkan dirimu Tuhan. Betulkah engkau? Kalau itu adalah firman-Mu, maka datanglah kepadaku. Secara garis besar kan demikian seperti itu contohnya Musa katakan. Karena sifat manusia ya demikian. Kita harus benar-benar tahu siapa yang kita sembah, kepada siapa kita meminta. Dan kita harus berani untuk memastikannya tidak salah. Seperti Musa. Kalau kata tanda kutip menantang kan seolah-olah menantang begitu. Di mana engkau Tuhan? Dan demikian kita pada hari ini. Sampai pada akhirnya Tuhan menunjukkan eksistensi dirinya sebagai manusia. Bentuk kasihnya yang sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan kali ini mengajarkan dan memberikan nasihat yang sangatlah penting dan sangat berharga. Dengan menyatakan bahwa manusia hendaknya harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia telah menjadi daging. Dan juru selamat manusia yang sebagai sumber kasih karunia. Melalui kehidupan Musa yang memperoleh kasih karunia Tuhan, kita dinasihati supaya bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia. Karena makin baik arti yang diperoleh mengenai kasih karunia, maka makin baik pula dalam berjalannya hidup sebagai orang percaya. Cara untuk bertumbuh dalam pemahaman mengenai kasih karunia memiliki arti bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. Sebab kasih karunia bukanlah suatu pemikiran yang begitu saja terjadi, melainkan suatu pribadi. Cara supaya dapat bertumbuh dalam kasih karunia adalah mengenali Yesus Kristus dengan memiliki hubungan yang pribadi dengannya. Karena semakin baik pengenalan akan Yesus, maka akan semakin baik pula kita memahami dan mengalami kasih karunia-Nya. Jadi Allah jangan tanya Allah yang mana. Hanya satu Allah, Sang Juru Selamat. Jadi kita telah mengenal sosok Allah itu sebagai sumber kasih karunia. Karena banyak juga Allah lain kan begitu. Kita sudah mempersaksikan begitu banyak Allah. Tapi Allah kita hanya adalah satu, sosok Tritunggal. Kenallah Ia dengan nama Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Supaya manusia tidak lagi dalam kebimbangan. Dia benar-benar kalau kita ikuti tadi teofani tadi, pada akhirnya, pada intinya dia langsung turun ke tengah-tengah dunia. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak. Dalam keadaan ini sulit saya rasanya untuk membagikan, tapi nanti saya akan bagikan juga di dalam grup kita. Mungkin demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Shalom. Ini menarik ini tema kita ini Pak. Jadi Allah sumber kasih karunia ya. Dan tadi sudah dijelaskan. Tapi sebelum saya nanti ada memberikan apa juga, mungkin ingin mempertegas ya, mempertanyakan tentang kasih karunia ini. Kita serahkan langsung kepada Ibu Sulastri untuk memberikan tanggapannya kepada materi kita hari ini. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi kami ucapkan salam dan selamat malam bagi kita semua. Mana senyumnya? Oke, mungkin ada sedikit tanggapan ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Sebenarnya agak sedikit, hanya saja untuk
merangkumkan hal ini mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Yang pertama-tama yang boleh mungkin saya sampaikan sebagai penanggap setelah saya baca tadi keseluruhan isi daripada sermon dan juga penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendra tadi, ternyata ini menurut saya cukup bagus ya. Tetapi mungkin ada yang lebih perlu ditegaskan sehingga jemaat-jemaat nanti yang akan mendengarkan penjelasan ini terkhusus orang awam akan lebih mengerti dan mudah untuk memahami. Tetapi sebelum itu, sebelum masuk ke pertanyaan nanti ya Pak, ada sedikit di sini yang pertama yang mungkin saya bisa sampaikan, kasih karunia itu adalah bantuan terbesar ya dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui kasih daripada Allah. Itu kesimpulan pertamanya. Lalu ya mungkin dengan penjelasan-penjelasan yang sudah sering kita dengar, tetapi ada satu hal yang mungkin kita lupakan. Ketika tadi pembawa sermon menyampaikan bahwa Allah itu satu, kita harus perjelas Allah yang mana, gitu ya. Harus tetap seperti itu. Tetapi untuk itu mungkin kepada jemaat, tentu kita harus sampaikan Allah yang mana. Ya, dalam kesederhanaannya, mari kita kembali buka Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini Allah yang betul-betul jelas. Allah yang mana? Itu pertanyaan secara pribadi kepada kita. Siapa yang menciptakanmu, itulah Allah yang seharusnya kita sembah. Mungkin pengenalan itu harus lebih dalam lagi ketika memang kita yang sudah diberikan kepada kita harus betul-betul kita perhatikan. Lalu yang berikutnya, mengapa Allah memberikan kasih karunia? Ini pertanyaan yang sangat penting sehingga kita betul-betul memahami kasih karunia yang sesungguhnya kita terima itu selama ini. Sadar atau tidak sadarnya, kita harus betul-betul memahaminya. Yang pertama di sini, Yohanes 3 ayat 16, jelas di sini menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, apa yang terjadi sehingga kasih karunia itu diberikan? Kenapa harus anaknya yang tunggal? Apa yang terjadi sebelumnya sehingga kasih karunia ini betul-betul hadir dalam kehidupan orang-orang yang percaya terkhususnya? Ternyata di sini kita harus kembali kepada awal mula dari segala sesuatu, yaitu Allah itu sendiri. Ya, bagaimana itu bisa jelas kita lihat? Yang pertama, kita harus mengingat siapa yang menciptakan. Allah itu, Dia yang menciptakan. Semua baik, bahkan sungguh amat baik dalam setiap penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Lalu yang berikutnya, Dia memelihara ciptaan sampai saat ini. Bahkan banyak karya yang sangat luar biasa dan kuasanya yang betul-betul bisa dilihat oleh orang-orang yang tahu itu Allah atau tidak. Artinya apa? Mulai daripada kuasa penyembuhan mungkin ya, bahkan sampai kepada membangkitkan orang mati. Kalau di dalam teks kita tadi, ada kasih karunia, bahkan sampai si Musa pun bisa menjadi seorang nabi. Ketika kita melihat banyak hal yang menjadi tantangan dalam kehidupannya untuk membawa dan mengarahkan orang-orang Israel menuju kepada kebebasan dan kemerdekaan yang diinginkan selama ini. Ya, artinya apa? Kasih karunia ini sangat-sangat jelas bisa dilihat bagi mereka yang betul-betul sadar tentang hal itu. Nah, dalam pemeliharaan Allah ini, dalam setiap hal yang sudah dilakukan oleh Allah kepada manusia, terkhusus ciptaan Allah yang sangat sungguh-sungguh amat baik tadi, melakukan keberdosaan di hadapan Allah. Ya, artinya ternyata tidak cukup untuk menciptakan saja, tidak cukup untuk memelihara saja, tetapi bagaimana Allah betul-betul mau memperlihatkan kasih karunia-Nya dalam keberdosaan manusia di hadapan Allah itu sendiri. Artinya ketika manusia itu berdosa, hubungan baik itu tidak lagi harmonis dan sudah putus. Jelas itu dikatakannya. Manusia seperti dalam teks kita juga bahkan saat ini bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, karena siapapun yang melihat kemuliaan itu tadi jelas disampaikan dalam teks itu pasti mati. Tetapi apa yang bisa kita lihat sebab akibatnya itu adalah semua karena dosa itu sendiri. Jadi nggak main-main ternyata Allah mau memperlihatkan kuasa itu. Gitu. Ya, kita berbicara tentang Allah di sini, berbicara tentang kemuliaannya, berbicara tentang karunia-karunia, bahkan setiap hal yang sudah terjadi dalam hidup kita,
tetapi melihat kemuliaannya itu secara langsung wajah Allah, kita tidak sanggup dan bahkan sangat tidak layak dengan hal itu ya. Nah, artinya apa? Hubungan baik itu yang tidak harmonis, bahkan yang sudah putus itu juga kembali dan juga didamaikan oleh Yesus itu sendiri. Nah, pekerjaan manusia atau Allahkah itu? Artinya apa di sini yang bisa kami sampaikan? Pertanyaan yang sebenarnya, kasih karunia tadi, kita kembali kepada Yohanes 3 ayat 16, itu kan kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berdosa untuk menebus keberdosaan manusia itu sendiri, sehingga kita berada dalam kehidupan yang kekal ketika kita menjadi orang percaya. Nah, pertanyaannya, ini pekerjaan manusia atau pekerjaan Allah? Artinya apa? Ini mengarah kepada pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa sermon kita tadi, yang menyampaikan bahwa bagaimana cara mendapatkan kasih karunia. Nah, mungkin ini akan dijelaskan kembali nanti oleh Pak Hendra ya, sehingga siapapun yang mendengarkan ini akan semakin jelas dengan hal itu. Nah, di sini pertanyaan tadi, pekerjaan manusia atau ide manusiakah itu? Ya tentu tidak. Allah juga yang mengaturnya, sehingga Yesus hadir mengambil rupa manusia untuk menebus dosa-dosanya. Seperti Markus ya, dalam Markus 10 ayat 45, bahwa anak manusia itu hadir bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani ya. Nah, artinya kasih karunia yang merupakan pemberian Allah tidak akan pernah berhenti sampai selamanya. Bahkan setelah Yesus naik ke surga pun ya, tadi pembawa sermon sudah menjelaskan sampai kepada kehadiran daripada Yesus itu juga adalah kasih karunia terbesar dan juga sangat luar biasa yang hadir untuk menebus setiap dosa manusia. Tetapi ada yang lupa, penyertaan Allah melalui Roh Kudus itu juga adalah kasih karunia yang sangat luar biasa. Artinya apa? Setelah Yesus lahir sebagai manusia di dalam bumi atau juga keberadaan manusia ini, dia bangkit, dia bahkan naik ke surga, artinya kembali. Tetapi Yesus, Allah itu sendiri tidak meninggalkan kita. Artinya tetap menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Siapa itu? Roh Kudus pastinya kan? Iya. Lalu bagaimana Roh Kudus itu bisa menyertai kita dalam kehidupan kita? Nah, artinya ternyata ini kepada setiap orang yang mengaku dan juga sadar, ya. Nah, sehingga ketika ada kesadaran di dalam diri kita sendiri, maka manusia-manusia termasuk kita sendiri pun akan mengaku. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kasih karunia itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kasih karunia adalah kesempatan ya. Menurut kami kasih karunia itu adalah kesempatan dan kuasa dari Allah, sehingga identitas sebagai anak Allah itu tetap jelas. Seperti yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya ternyata yang pertama kita harus mengenali siapa Allah dan siapa diri kita. Allah itu yang jelas tadi disampaikan adalah firman dan kita adalah anak-anaknya. Lalu bagaimana kita menerima kasih karunia itu? Yang pertama, kita harus betul-betul percaya dan menerima Yesus itu secara pribadi. Sehingga kasih karunia itu akan tetap tersadar dalam kehidupan kita dan betul-betul rasa ucapan syukur itu akan tetap hadir di kehidupan kita. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Hanya sangat singkat. Lalu mungkin ini mengarah kepada pertanyaan ya Pak ya. Kasih karunia itu perlu. Ini sangat sederhana sih sebenarnya. Artinya bagaimana ini untuk bisa dijelaskan kepada orang-orang yang bisa mendengarkan nanti apa yang mungkin bisa kita diskusikan pada saat ini. Yang pertama, kasih karunia itu didapatkan atau diberikan. Nah, artinya ini harus ternyata betul-betul jelas dipahami sehingga orang-orang percaya mengerti kehadirannya dan juga kasih karunia itu sendiri ya. Yang pertama, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang percaya yang sudah menerima kasih karunia? Artinya ini bentuk aplikatif tersendiri yang artinya konkret sehingga bisa betul-betul terlihat setiap orang yang sudah menyadari penerimaan atas kasih karunia itu. Sekian, moderator, kami kembalikan. Terima kasih untuk Ibu Sulastri yang sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa ya. Dan ada tadi beberapa
poin yang sangat menarik bagi kita lah ya, gitu. Karena ini kan membahas tentang Allah sumber kasih karunia. Tadi sudah dikatakan kasih karunia itu jelas dulu dia kita pandang dan pahami kasih karunia itu apa gitu kan. Dan Allah atau Tuhan itu Tuhan yang mana gitu kan. Karena sempat tadi berpikir Allah sumber kasih karunia, mengapa kita tidak mencari kasih karunia ke yang lain gitu. Dan seperti ditanyakan juga tadi, dan mengapa Allah memberikan kasih karunia begitu kan? Oke, langsung saja ditanggapi oleh Bapak Pikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih masukan tadi sangat luar biasa ya Ibu Selastri. Terima kasih banyak atas pikiran Ibu dan pertanyaannya juga tadi. Jadi yang boleh dapat saya bagikan adalah yang dimaksud dengan Allah adalah sumber kasih karunia. Itu jelas. Makanya tadi pada akhir penjelasan saya sampaikan bahwa Yesuslah sumber kasih karunia itu. Allah itu sendiri ya Yesus. Yang kita kenal memang nanti akan jadi panjang lagi. Kita kan mau sampai menyinggung konsep Trinitas, Tritunggal kan begitu. Tapi yang mau kita persempit kembali adalah Yesus adalah sumber kasih karunia. Yaitu Allah itu sendiri. Titik. Kasih itu sudah jelas. Murah, penyabar, segala macam dan sebagainya. Kita bisa lihat dalam sosok Yesus. Dialah sumber kasih itu. Jadi orang tidak bisa memaafkan. Jadi orang bisa memaafkan itu karena apa? Karena kasih Tuhan. Kan begitu dia. Itu yang pertama. Jadi jelas, konkret. Yesuslah sumber kasih karunia itu. Kemudian tadi ada juga pertanyaan. Kasih itu diberikan, didapatkan atau diberikan. Begitu. Agak berat juga. Itu dari mana? Agak kayak apa kan? Begitu pertanyaannya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Dan karena dosa-dosa kita, manusia, yang tadi sudah disampaikan, Tuhan memberikan kasih-Nya, karunia-Nya, secara cuma-cuma, korbankan anaknya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia berkorban. Ini panjang lagi memang tersinggung lagi dia memang Trinitas ini. Pada intinya adalah kita mendapatkan kasih karunia itu dengan harga yang sangat. Kalau kita katakan hari ini adalah terlalu gampang kita mendapatkannya. Sehingga kita tidak bisa menghargai kasih karunia itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekali lagi mau saya sampaikan, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang memberikan cintanya, karunia-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Dan tidak sampai pada di situ. Tadi Tuhan sampaikan. Jadi dia bisa menetapkan kepada siapa saja dia dapat menunjukkan manifestasi dirinya, eksistensi dirinya. Karena begitu banyak karunia-karunia kan begitu. Itu dia. Banyak Allah-Allah lain di sana yang memberikan karunia-karunia. Bahkan orang Kristen sendiri sering tersesat. Kepada siapa dia meminta? Dari mana datangnya karunia itu? Dia sering tersesat. Dia mengira itu dari Tuhan kan gitu. Dari Allah. Nyata-nyatanya dari siapa? Pelepasan yang terjadi kan gitu. Jadi pemahaman kita harus benar dulu kepada Yesus Kristus. Bahwa dialah Tuhan Juru Selamat. Jadi nyata dialah sumber kasih karunia. Dari dialah diberikan karunia-karunia itu kepada kita. Makanya kita harus jeli. Saya kira mungkin tadi juga udah banyak tambahan itu dari kakak kita. Itu luar biasa kali. Terima kasih banyak atas juga penjelasannya. Memang banyak yang mau dikupas terkait tema kita dalam minggu ini. Allah adalah sumber kasih karunia. Jadi benar-benar harus kita yakini. Karena mengingat waktu juga kita telah menerima kasih karunia itu. Mari kita perbaharui diri kita. Supaya Allah tetap berkenan. Ini mungkin juga sebagai
kesaksian saya secara pribadi. Saya pernah terjebak. Saya mengira itu adalah karunia dari Tuhan. Nyata-nyatanya itu adalah iblis. Setan yang mengelabui saya. Bahkan ayah dan ibu saya mati karena itu. Aja dia. Itu terjadi karena apa? Singkat, saya tidak mengenal Allah itu siapa. Sehingga saya mengira karunia-karunia yang saya dapatkan itu dari dia. Dan seperti inilah bentuk karunia-karunia dia. Saya tidak mengenal dan memahami Yesus terlalu dalam. Sehingga saya tidak tahu seperti apa kasihnya di dalam hidup saya. Seperti apa manifestasinya dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mau saya sampaikan adalah jangan terjebak. Jangan terjebak. Mari kenal lebih dalam Yesus Kristus. Mungkin demikian. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Dari pemateri tadi sudah disampaikan ya, dan penanggak juga sudah disampaikan. Dan saya bisa menarik berbagai hal dari apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Maksudnya menarik itu karena pembahasan kita ini memunculkan ide-ide baru gitu. Karena kita bahas ini tadi kan dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Dan di sini kan menceritakan kisah Musa gitu. Dibilang Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, itu dibilang di ayat 16 ada kasih karunia gitu. Sekilas tadi saya mencoba mendalami, banyak yang menyamakan atau di bahasa aslinya ada menerjemahkan dalam berbagai versi bahasa Inggris itu seperti favor, yang berarti kebaikan, dan grace itu anugerah gitu, berkat. Dan melihat hal ini, aku berpikir kita kan tadi sudah seperti menggambarkan relasi antara Allah dengan manusia, di mana Allah lah yang memberikan kasih karunia kepada manusia gitu. Nah, sepertinya ini kan ada sikap yang mungkin menurut saya dari ini ya, dari diskusi yang sudah kita buat tadi, kayak manusia hanya sekedar menerima gitu. Tapi menarik yang dikatakan oleh Musa di sini di ayat 15 itu tadi, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa sudah mengaplikasikan kasih karunia itu di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa kehidupannya itu tidak ada jika bukan karena kasih karunia Allah. Nah, inilah menurut saya yang penting juga untuk kita hayati dalam kehidupan kita, bahwa kasih karunia Allah itu sungguh benar adanya, dan kasih karunia Allah itu menjadi satu pegangan yang kuat dalam kehidupan kita untuk melangkahkan hidup gitu. Sehingga kita tidak akan berani lagi melangkahkan kehidupan kita tanpa disertai oleh kasih karunia Tuhan. Mungkin itu sedikit kesimpulan klasik yang bisa saya simpulkan kepada Pak pemateri dan Ibu penanggap yang ada di sini. Barangkali kalau masih mau ditanggapi Pak, silakan, dan kalau tidak ingin ditanggapi juga boleh langsung diberikan closing statement-nya, atau masih ada yang ingin disampaikan? Persilakan Pak. Saya kira sudah cukup Pak, mengingat waktu juga kan. Jadi terima kasih banyak untuk moderator saya dan juga penanggap utama Kakak Sri, Ibu Sri. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berdiskusi lewat sermon Okumene pada saat ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar dan juga membahas firman Tuhan, sehingga hal ini bisa tersampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar sana. Bapak yang baik, apapun yang sudah kami diskusikan ini,
Kiranya Tuhan bantu kami terlebih dahulu sebagai pelayan-pelayan firman Tuhan, jadi orang-orang yang memiliki pribadi yang sadar akan kasih karunia yang sudah Engkau berikan, sehingga kasih itu juga yang akan kami sebarkan kepada setiap orang yang kami lihat, setiap orang yang kami temukan dimanapun kami berada, bahkan kepada siapapun dan kapanpun itu akan tetap kami beritakan. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya Engkau melindungi kami, melindungi saudara-saudari kami yang juga bahkan mereka yang tidak mengenal Engkau akan semakin mencari tahu dan juga mengenal Engkau, pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka, dan menjadi sebuah ucapan syukur dalam kehidupan mereka, kembali mengenal-Mu dan juga kembali memberitakan kerajaan sorga dalam setiap kehidupan mereka. Bapak yang baik, lewat sermon kami ini, melihat anak-anak Tuhan, ada Hendra, ada juga Timothy yang sudah hadir dan juga memiliki satu program yang sangat luar biasa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hal yang sudah dilaksanakan, bahkan setiap program-program yang akan tetap terlaksana dalam kehidupan mereka, bahkan pelayanan mereka Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan juga setiap hal yang sudah terancang dan juga setiap doa-doa mereka, kiranya yang selalu hadir dan penyertaan-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapak yang baik, setiap orang yang ingin mengenal Engkau tetapi memiliki hambatan mengenal-Mu dan juga mencari tahu tentang Tuhan, tolong Bapak pakai kami dan juga pakai hamba-hamba-Mu untuk kembali membuka hambatan-hambatan itu, kembali mengenal kerajaan sorga, dan juga kebaikan daripada kasih karunia Tuhan, sehingga kami orang-orang yang percaya semakin betul-betul memiliki kesadaran dan juga memiliki aplikasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sebuah komitmen untuk kembali melayani Engkau tanpa pamrih dan juga tanpa sebab akibat, melainkan kasih karunia dan penyadaran kami. Terima kasih Bapak, dalam kegiatan kami juga akan kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau melihat kami yang membahas sermon ini, Tuhan, Engkau melihat kami apa adanya, kiranya layakkanlah pertemuan kami ini, layakkanlah pembelajaran kami pada saat ini, sehingga ini akan menjadi sebuah berkat dalam kehidupan kami, dan juga kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.